It's good to be back home, amen. Senang bisa kembali ke rumah lagi bersama-sama, lihat Bapak Ibu Saudara eh, yang sudah lama sekali, hampir 1 bulan lebih kita tidak ketemu. Saya selalu mengikuti perkembangan karena dikirimin foto ya, video-video dari belakang, Bapak Ibu tidak tahu ya, banyak mata-mata sudah. Saya melihat saudara begitu antusias, luar biasa. Terima kasih untuk doa, terima kasih untuk semua dukungan, pelayanan. Jemaat di Indonesia memberikan salam kepada Bapak Ibu Saudara. Saya pergi ke melayani di Surabaya dan Jogja, di samping Bali juga. Mereka semua menyampaikan salam hormat, kangen. Beberapa dari mereka bilang, mungkin tahun depan saya akan main-main ke Tampa, saudara bisa ketemu dengan beberapa mereka. Dan saya percaya bahwa setiap kita memiliki pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Saya pun ketika pulang Indonesia, pelayanan begitu berkembang, begitu banyak orang-orang yang saya tidak kenal. Ketika nyampe di Bali pun banyak pelayan-pelayan Tuhan baru, saudara. That's good, ya. Anak-anak muda, orang keluarga-keluarga muda yang dulu saya tidak pernah ketemu, tiba-tiba mereka ada di ladang pelayanan. Ya, bahkan daripada mereka juga nggak kenal saya gitu. Saya bilang, oh saya asli dari sini. Saya bilang, oh iya ya sorry Pak. Mereka bilang, lalu teman dia bilang, ih itu orang lama di sini itu gitu. Saya sangat senang, selalu sangat senang berada dalam rumah Tuhan, melihat orang-orang yang semakin bertumbuh dan orang-orang yang semakin haus dan lapar akan Tuhan. Pun ketika kembali ke sini saya melihat luar biasa anak-anak muda yang Tuhan kirimkan dan kemudian melayani bersama-sama dengan kita di tempat ini. Saudara diberkati Tuhan hari ini, amin. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan, haleluya. Dan saya percaya bahwa gereja Tuhan itu yang progresif. Mereka selalu bergerak, mereka selalu berjalan ke depan. Mereka tidak mundur karena tidak ada Tuhan pasang kaca spion buat kita. Ya, yang ada cuman kaca yang besar di depan kita untuk bisa melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berpindah dari 3 bulan berbicara tentang pruning, sekarang kita bergerak pindah maju ke winter of maturing. Bulan-bulan, 3 bulan ke depan kita akan bicara tentang kedewasaan, mature. Ya, kita tahu sama-sama dewasa itu bukan karena usia, tapi dewasa itu karena apa saudara? Karena pilihan. Kita memilih untuk jadi dewasa, kita ambil tanggung jawab, kita mau untuk mungkin mengalami kesulitan, problem, tetapi itu membentuk kita. Amin. Ya. Nah, adik-adik kita yang sekolah ke Amerika, mereka bisa saja sekolah di Indonesia dan menolak untuk tidak pergi ke Amerika, sudah belajar bahasa juga sulit, ya kan, lalu kemudian belajar lagi setiap subjek-subjeknya yang baru, itu sesuatu yang gak nyaman. Tetapi tahukah saudara bahwa kunci kedewasaan keluar dari kenyamanan? Iya toh? Iya kan? Saya satu hari lihat video singkat, ini ya video guyonan ya, Vine gitu ya. Orang bikin video lucu-lucuan. Jadi satu orang beli ice cream cone di McDonald, lalu dia berdiri, direkam temannya dari sebelah diam-diam, lalu tanya, kamu mau apa? Oh saya mau ice cream cone. Ice creamnya dibuat, lalu uangnya dibayar. Waktu es krimnya mau dikasih begini, bukannya tangannya ngambil, mulutnya langsung jilatin es krim itu sambil dipegang sama petugasnya. Saya bilang ini ngapain gitu kan. Nah dalam pikiran saya melihat gini, sometimes dalam hidup kita itu ada sisi anak-anaknya. Iya apa ya? Ya kan pagi-pagi kayaknya aduh malas bangun ini. Padahal responsibility-nya kerja kan, atau sekolah kan, tapi aduh, malas gitu kan. Atau ketika terjadi sesuatu yang menyinggung hati kita, lalu mulai muncul sisi anak-anak kita ya. Saya bukan tersinggung lagi, tersungging saya. Jadi ada sisi yang baik juga dalam anak-anak. Anak-anak itu selalu tersenyum, doesn't matter, ya kan? Mereka selalu enjoy menikmati mainannya, toys-nya, ya. Setiap kita punya mainan, apalagi kalau bapak-bapak ini paling suka mainan. Mainan waktu kecil sama mainan waktu besar mah beda saudara ya. Ya, kadang-kadang semakin besar mainannya semakin mahal. Tapi anak-anak sekarang juga mainan mahal-mahal saudara. Saya terakhir ini ya pulang ke Indonesia, lihat ke toko-toko, lihat ke Matahari, barang-barang juga gak murah loh di Indonesia.
Mahal-mahal saudara, itu ke Matahari aja baju sudah 300, 400. Di Amerika sih $10 masih dapat nih. Di Indonesia udah mahal, makan juga sudah mahal saudara. Dan saya melihat bahwa kalau kita nggak mau didewasakan, maka kita akan terus jadi anak-anak walau kita sudah tua umurnya. Ya, pernah nggak lihat di Facebook itu, dua nenek-nenek saling berkelahi, terus saling ejek-ejekan di sebuah desa itu. 3-4 bulan yang lalu itu muncul video itu. Yang satu keluar ngejek, masih pakai kebaya gaya dulu. Terus masuk rumah, yang dari rumah satu keluar, masuk lagi ganti-gantian. Kita lihat kayak anak-anak. Nah, bulan di mana kita mengalami kedewasaan yang Tuhan inginkan, saya mau membuka pikiran saudara bersama-sama untuk kita melihat apa sih sebenarnya yang Tuhan mau supaya kita menjadi dewasa. Ya, jangan kekristenan kita atau kehidupan pribadi kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang ini tetap sama, gitu. Kita harus mengalami pertumbuhan, kita mengalami perubahan. Ya, pohon yang tadinya kecil, dia harus bertumbuh. Kita frustasi kalau lihat pohon itu kecil terus. Ternyata pohonnya pohon bonsai. Kita baru sadar, ya ternyata salah pilih pohon. Pohonnya bonsai. Ya pendek terus saudara, tidak akan kemana-mana. Tetapi kalau itu pohon yang benar, pohon mangga, saudara tanam, dia akan bertumbuh, dia akan berbunga, dia akan berbuah. Betul kan? Dan itu yang kita harapkan. Nah, Tuhan mau supaya kita pun mengalami mature, kedewasaan secara penuh di dalam kehidupan kita. Karena kedewasaan yang Tuhan inginkan adalah kedewasaan yang benar-benar Tuhan maui, yang menunjukkan kepada kita maturity, ya. Apakah mature itu? Saya lihat di Webster Dictionary. Artinya gini, having or showing the mental and emotional qualities of an adult. Bukan cuma adultnya saja, tapi mentally and emotionally mature. So, it is not just the outcome secara body, tapi juga mentally and emotionally. Sekarang ini bukan lagi IQ, tapi juga EQ, saudara. Emotional, bahkan terakhir ini SQ. Ya, bukan pesawat Singapore Airlines, tapi spiritual quotient. Secara dewasa, secara roh. Ya kan? Secara spirit. Di mana saudara bisa nangkep apa yang Tuhan maui di dalam roh kita. Banyak orang bilang, Pak, saya ini kadang-kadang gak ngerti apa yang Tuhan inginkan. Maka dewasalah di dalam roh. Ngerti firman Tuhan, ngerti apa yang Tuhan maui. Akhirnya kita akan sadar dan tahu. Beberapa teman-teman adik-adik rohani yang sekarang saya temui, saya cukup kaget. Satu anak Ambon yang pernah saya layani di kota Surabaya 20 tahun lalu. Papa mamanya ini dia lahir, dia enggak tahu papa mamanya siapa. Ya, ini situasi waktu dia kecil. Tante yang dia panggil tante setelah umur 17 tahun baru tahu itu mamanya. Jadi kalang kabut hidupnya, frustasi lari ke Jawa. Lalu kemudian muter-muter Bandung, Jakarta, dan hidupnya jatuh bangun, minuman keras, obat-obatan, ya. Lalu kemudian dia sampai di kota Surabaya, datang di tempat gereja di mana saya melayani di Surabaya, lalu ketemu dan saya layani di sana, setia, lalu kemudian jadi ibadah pemuda, ikut anak muda melayani, lalu saya berangkat sekolah ke Australia, pulang dari Australia saya tidak ketemu dia, saya langsung pelayanan ke Bali selama 16 tahun. Selesai itu kemudian tiba-tiba saya lihat dia lagi di Bali. Dia bilang, Kak Yosi, wah kita akan ketemu lagi, senang. Lalu dia mulai melayani terus dan dia bekerja, saudara. Kemarin saya pulang, kaget betul. Hidupnya dirubah oleh Tuhan. Dulu itu, aduh saudara tahu, itu modelnya gak kayak orang saudara. Sudah hitam lebus saudara ya. Gak karu-karuan, aduh mukanya itu kayak orang, aduh. Kemarin ganteng saudara, kalau saudara lihat saya duduk lagi makan sushi itu. Itu anaknya saudara. Sekarang dia jadi manajer satu-satunya toko yang jual barang-barang dari Jepang. Jadi kalau orang mau cari salmon, bluefin, itu nyarinya dia. Kalau nyari Kobe beef yang benar-benar asli Kobe,
yang guarantee ada capnya dari kota Kobe, itu yang asli saudara. Dan yang jual cuma satu di Hyatt International Hotel di Bali. Itu mesennya cuma lewat dia. Dan yang makan cuma satu, orang Jepang. Ada dari embassy Jepang, kalau mau makan sebulan sekali pergi ke Hyatt. Pesan dulu seminggu, telepon ke Jakarta, orang Jakarta pergi ke Kobe. Bawa satu koper, per gramnya 3 juta. Dia bawa pakai tas satu, tik ya, Jakarta, Bali, celek gitu saudara. Kirim ke Hyatt, minggu depan dia makan. Yang ngurusin dia saudara. Diangkat oleh Tuhan. Dia bilang, Kak Yos, ayo kita makan. Saya diajak makan sushi saudara. Wih, itu sushi gak tanggung-tanggung itu. Itu sushi dari Jepang saudara. Dia bilang, wih kamu luar biasa sekali. Dia cerita bagaimana Tuhan rubah hidupnya. Tapi yang saya lihat bukan berkat ataupun kenaikan pangkat ataupun gajinya, enggak. Dia semakin cinta Tuhan. Saya bilang, kamu sekarang pelayanan apa? Saya belakang layar Kak Yos. Apa itu? Ketua pendoa syafaat. Pantas kamu diberkati. Jadi dia ibadah, dia datang lebih awal, dia kawal ibadah itu dengan syafaat dan doa sampai pulang saudara. Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Nah bagi saya mature itu bukan karena what we get, what we gain. Enggak, mature itu dari apa yang bisa keluar dari hidup kita. Outputnya seperti apa, hidupnya seperti apa. Oke, mari kita lihat sama-sama saudara. Efesus 4 ayat 13. Saudara buka Alkitab saudara atau bisa saudara lihat di depan. Efesus 4 ayat 13. Dikatakan di sini Ephesians 4:13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kepenuhan Kristus itu artinya adalah to be Christ likeness. Oke? Yang Tuhan mau supaya kita mencapai kepenuhan Kristus. Artinya gini, kehidupan Kristus itu penuh dalam hidup kita. The nilai-nilai, the value of Christ reveal in us. Nilai-nilai Kristus penuh di dalam hidup kita. Jadi kalau sekarang Yesus itu sedang ada di surga, tetapi Roh Kudus itu menuntun kita menjadi seperti Kristus sedang jalan di permukaan bumi ini. Mau lihat Kristus di permukaan bumi, tengok kiri kanannya. Nah, itu Kristus-Kristus yang sedang ada di muka bumi ini. Amin. Kita yang menunjukkan nilai wajah daripada Yesus yang ada di muka bumi ini. Tuhan mau supaya kita menunjukkan itu pada setiap orang di sekitar kita. Jadi kesatuan iman, iman kita mengarah kepada Yesus, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, tentang Yesus sendiri dan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi dewasa tidak terjadi dengan otomatis. Namun dewasa itu sebuah proses. Saudara tidak akan merasa nyaman kalau anak-anak Bapak Ibu Saudara tiba-tiba pagi, makan. Kaget kita. Tiba-tiba Angel mau makan minta didulang lagi. Ya, kalau saya sih ngalem-ngalem dikit ya bolehlah ya. Satu waktu gitu ya, gitu. Tapi kan gak tiap hari. Tiap hari ya kaget. Ini kurang minum obat kali ini. Iya. Apalagi kalau misalnya saudara yang biasa untuk dari kecil sudah diajarkan untuk mandiri, makan, minum, selesaikan pekerjaannya sendiri. Lalu tiba-tiba harus gandolin. Saya punya seorang teman pulang ke Surabaya kemarin, saya mampir Surabaya juga ketemu dengan dia. Saya ceritakan kepada Josiah dan saya minta dia lihat orang itu supaya dia belajar orang itu. Jadi keluarga ini kaya raya, keluarga ini benar-benar kaya, juragan tanah, tapi kemudian tidak mendidik anaknya dengan baik. Ya, satu orang punya satu pembantu. Satu orang punya satu pembantu. Di Indonesia kan kalau di sini saudara semua kita dari A sampai Z ya, matahari terbit sampai terbenam kita semua sendiri.
Tapi kalau di Indonesia kan ada pembantu gitu kan, bi gitu kan, bo gitu ya, kita bisa teriak-teriak kan. Nah di sana enggak saudara ya. Itu dia satu orang punya satu pembantu, kalau mau makan tinggal ngomong sama pembantunya. Dulu belum zaman Gojek, di Indonesia rame Gojek. Gojek itu ojek yang bisa beli-beliin barang buat kita, ambil-ambilin barang gitu. Bibinya, aku siang mau makan ini, itu sudah dititipin duit, sudah dibeliin makan apa. Makan enggak pernah di rumah, selalu dibeliin makanan. Wah pokoknya hidupnya enak. Saya kalau main-main ke rumah dia itu sudah jadi kayak raja saja saudara ya. Sudah minta makan segala macam. Wah satu hari papanya heart attack berangkat. Bukan cuma heart attack, mereka juga sekeluarga hampir dapat heart attack karena ternyata ditinggalin hutang yang begitu banyak. Sampai terakhir rumah jual, habis. Tidak ada apa-apa. Anaknya tidak punya kemampuan bekerja, anaknya tidak punya kemampuan mandiri, anaknya tidak punya kemampuan pengalaman untuk bisa berdiri sendiri. Menikah, anak 2, ditinggal istri lari. Nggak bisa jadi bapak karena nggak pernah tahu bagaimana jadi bapak. Kaget tiba-tiba gua harus jadi bapak. Kaget saudara. Dan dia belajar fast learner ya, di jalur percepatan untuk jadi bapak. Tiba-tiba harus jadi bapak, harus kerja, bangun pagi, ngasih makan anak, nyekolahin, antar ke sekolah. Semua, bayar uang listrik, bayar uang sekolah, bayar ini, bayar itu. Waduh nggak bisa, cari second job. Tiba-tiba, out of nowhere. Dia harus jadi dewasa secara percepatan. Mangga karbitan sama mangga masak pohon, lebih enak mana? Ya, kalau harus dipercepat, maka dia nggak enak. Sama, saya pergi ke Jogja, almost di Jogja, wah ini saya baru tahu ternyata. Semua rumah makan Jogja, ayamnya ayam kampung. If you in the American, you will know ayam kampung. You know ayam kampung, right? You guys don't know ayam. Ayam kampung is ayam, kalau di sini ayam apa namanya? Organic ya, almost like organic. They never got shot, ya. It's grow by itself. Sometimes they live in the forest, ya. Jadi benar-benar secara natural. If you eat that kind of chicken, this different. Wah, this so, itu so tender. Ya, kalau di sini itu always apa ya, fatty and then selalu, nggak enak. Kalau ke Jogja itu semuanya ayamnya ayam organik. Tahun depan kita ke Jogja. Jadi semua makanannya makanan yang sehat, makanan yang organik, bukan karena disuntik. Nah, rasanya pun berbeda. So you can taste also your life when you are grow naturally sama when you are grow accidentally. You have to grow. I have to be mature. Saya harus jadi dewasa, dipercepat. Dan akhirnya dia jadi dewasa, tetapi bukan dengan pengalaman yang sebenarnya. Makanya kalau kita punya anak-anak hari ini, mari kita latih anak-anak kita. Don't spoil them. Tapi ajar mereka untuk mereka bisa tough, untuk mereka bisa responsibility, supaya mereka bisa bertumbuh. Jadi di sana saya belajar dan melihat, saya tunjukkan kepada Josiah, this is why I'm telling you to learn by yourself. Sometimes you have to wash the dishes. There is a meaning. It's not just because you're rooster, but this is the way you have to learn. Kamu harus responsibility dengan your own room, ya, clean up your own room. Kalau Saturday kamu harus bersihin kamar, itu untuk ngajar kamu. Dan akhirnya dia lihat, dia bisik-bisik waktu kita sudah pulang. Pak, apa itu omnya yang papa cerita? Iya, kasihan ya Pak ya. Jadi setelah rumahnya dijual, jadi dia dapat bagian sedikit. 2 hari kemudian tidak tahu bagaimana istrinya tahu, nelpon. Kita kan sebenarnya sudah nggak ada apa-apa lagi kan, nggak ada masalah ya. Jadi karena tahu rumah dijual baru dapat untung, baru mau kembali saudara.
Ya itu lain cerita lagi. Coba saya mau katakan kepada saudara, menjadi dewasa tidak otomatis, tapi menjadi dewasa itu perlu proses dan waktu. Yang mengerti katakan amin. Kristen tidak pernah mengalami kekristenan yang bonsai. Kristen harus bertumbuh, berakar, dan berbuah. Yang pertama saya mau sampaikan kepada saudara lewat ayat tersebut, yaitu kekristenan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan perlu komitmen. You need commitment to do a maturity. Supaya saudara bisa dewasa, saudara harus komit untuk mau jadi dewasa. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara cukup untuk memiliki kedewasaan, artinya saudara mau ambil step komitmen untuk saudara belajar meninggalkan semua masa-masa yang lalu. Keluar dari jalur nyaman kita. Out of our comfortable area. Ya, when you was child, waktu kita masih kecil, you always asking something from your parents. But when you grow up, when you can do everything with your own, saudara pasti akan lakukan itu sendiri. Iya toh? Saudara bisa kerja, menghasilkan uang, saudara keluar dari daerah nyaman. Bukan lagi daerah yang menyenangkan, comfort, no. Keluar dari daerah nyaman, komitmen, ambil keputusan untuk benar-benar komitmen kepada Tuhan. Dan minta untuk Tuhan, Tuhan aku mau untuk mengubah segala sesuatunya itu. Ya, saudara lihat di dalam, sebentar. Kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Paulus mengingatkan kepada kita, Paul remember us. Dia katakan begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Okay, in English, when I was child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child. When I become a man, I did away with childish things. Aku menyingkirkan semua hal-hal yang berbau kekanak-kanakan. Sisi kanak-kanak dalam hidup kita masih ada. Ya, kadang itu hal yang baik, tapi juga kadang itu hal yang tidak baik. Ya, hal yang baik mungkin bagi kita, kita bisa tetap kadang-kadang sedikit kalau orang timur bilang main gila. Main gila itu guyonan, sama anak-anak masih bisa goyonan. Ya, kadang-kadang ada bapak-bapak yang terlalu tegang. Kalau bapaknya pulang, kenapa? Bapak pulang. Wah itu sudah suasana jadi hening. Itu kalau kitab Mazmur namanya Selah. Suasana yang tadinya sorak-sorai tiba-tiba kenapa? Papa pulang. Dalam tanda petik papa, Hitler pulang. Enggak saudara, kita harus bisa membangun. Bahkan satu pengkhotbah bilang, senyumnya mahal. Kenapa? Kalau dia senyum, 5 giginya pasti runtuh. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ada sisi yang baik dalam hidup kita supaya kita bisa mengajar anak-anak kita. Tetapi ada sisi di mana Tuhan mau supaya kita ini melihat bahwa tidak selalu sifat kanak-kanak itu menentukan diri kita. Kita harus beranjak dewasa. Ada sisi di mana kita harus putuskan untuk meninggalkan kekanak-kanakan. Cara pikir kanak-kanak, sikap hati kanak-kanak, perkataan yang kanak-kanak, dan kemudian mulai menempatkan kedewasaan di dalam hidup kita. Amin. Seorang misionaris Indonesia, saudara bisa cek di Google, dan dia memiliki juga pelayanan bersama-sama dengan anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa Indonesia, namanya John Chambers. Nah, John Chambers ini pernah berkata seperti ini, saudara. Orang Kristen tidak diminta Tuhan menjadi salesman, tetapi ia diminta menjadi free sample. Ya, saudara kalau di Indonesia, saudara pergi ke bus station, langsung disamper sama satu orang. Garut. Gitu kan? Bandung. Mojokerto. Ya, there is a guy, ya kan? Kan ada orang yang berdiri, wamena, gitu kan? Jadi ada orang yang selalu berdiri di depan bus itu nawarin untuk naik. Busnya full, kemudian dia naik gak?
Dia nggak naik. Busnya jalan, dia tetap di tempat, tunggu bus selanjutnya. Kali ini kemana nih? Oh, kali ini ke Bandung. Bandung, 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 Bandung. Ya, perhatikan orang seperti itu ya. Dia jualan gitu. Mungkin saja seumur hidupnya dia tidak pernah ke Garut. Tapi dia selalu penuhkan bus itu, berangkat ke Garut. Nggak mau tahu nanti busnya berhenti di jalan, mampir ke Jogja juga nggak tahu dia. Pokoknya yang penting ini bus jalan. Isinya ke Garut. Iya kalau nyampe nggak tahu nyampe atau enggak. Oke. Also salesmen sometimes they have to sell something. Okay? They think this is really good. This is really good. This is from the professor Nakamura gitu kan. Waduh, this professor is really good. You know, this lead is really good. The material is so wonderful. This is also made material by the aeroplane that goes to the sky. And this is very tough. This is wonderful. You see the cross will be shiny when all the dark light comes. Oh, this is going to be shiny gitu. Wah, pokoknya jualannya jadi keren gitu, saudara. Tapi dia tidak pernah pakai, dia tidak pernah hidup bersama, dia tidak pernah menggunakannya. Saudara tahu? Tapi kalau saudara pergi ke Sam's Club, yang punya kartu Sam's Club, begitu masuk di dekat pintu, ada vending machine, lalu kemudian masukkan kartunya, and you got the free sample, one of the product. Okay? And then you can take out. Di sini tidak ada ngomong, $5 please, $5 please. Itu kan tidak ada kan? Langsung diambil, langsung dimakan. Oh, this is good. I'm going to buy some. Okay, that's a free sample. You can taste right away. Christians should be like that. Everyone in the world should try a piece of you. Semua orang di dunia ini harus bisa merasakan bagaimana kekristenan Anda. Amin. Manis atau dia agak kecut, Pak. Dia agak asem, Pak. Oh, hati-hati kalau sama dia, Pak. Ya, hati-hati sama dia. Kalau kita salah ngomong dia akan meledak, Pak. Atau kalau ngomong sama dia harus kalem, Pak. Harus tenang, harus pelan. Dia tidak bisa sama kencang-kencang, Pak. Kalau kita ngomong kencang pecah dia nanti. Apa saudara? Apa yang orang lain bisa rasakan dalam hidup kita? Apa yang orang lain bisa nikmati dalam hidup kita? Apa yang orang bisa taste? David said in the Psalm, "Oh, taste and see how good our God." Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecap. You can taste. Sudah diberikan indera perasa bisa merasakan. Begitu pula Tuhan memberikan kepada kita bagaimana kita bisa merasakan hidup ini. Bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Tuhan mau supaya setiap daripada kita bisa memberikan kepada orang lain free sample. Ya, di Bali itu there is a fruit named salak. Anybody know salak? Ya, nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Snake fruit mungkin. Karena mereka bilang, ya karena skin daripada buah itu kayak kulitnya snake, ya kayak kulitnya ular. Mereka bilang buah salak. Nah tapi di Bali, there is a particular salak. It calls salak gula pasir. It's so small, ya, you can eat fast and it's so sweet like honey. Kalau dimakan itu kayak madu. Ini Pak Yosi dari tadi ceritanya Indonesia aja gitu ya. Jadi pengen, sorry saudara ya, baru grace 4 hari. Oh 5 hari. Ya, jadi saya ceritanya gitu saudara. Nah kalau orang makan salak gula pasir, dia nggak bisa dibohongin. Ini pasti salak gula pasir. Mau ditutup matanya, dia pasti tahu ini rasanya pasti beda. People can taste what kind of salak. Okay? Even you, people can taste what kind of Christian that we having for right now. Model kekristenan seperti apa yang kita miliki. John Maxwell, penulis buku leadership, berkata seperti ini. People may hear your words, but they feel your attitude. Orang-orang mungkin bisa mendengar perkataanmu, tapi mereka merasakan sikapmu, karaktermu seperti apa. Dan Tuhan mau kita menjadi dampak bagi banyak orang lewat perasaan kehidupan kita. Yang kedua saudara,
bukan cuman kita ambil komitmen, yang kedua kita harus mengalami pembaharuan, renewing, pembaharuan di dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 2, buka bersama-sama. Saudara lihat Rome 12 verse 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bahasa Inggrisnya mungkin boleh ditampilkan, Roma 12 ayat yang kedua. Kita berubah dalam pembaharuan budi kita. Dalam bahasa Inggris lebih jelas, and be not conformed by this world, but by ye transformed by the renewing of your mind. Renewing of your mind itu metanoia, okay? Metaformosa, okay? Renewing, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu bukan cuma sekedar dikatakan di sini baik, tapi juga harus naik tingkat berkenan. Not just good, but acceptable. Bukan cuma acceptable, tapi harus to be perfect. Semua orang berbuat baik, sorry. Even the atheists, they give. They are a best giver, orang ateis. Tidak percaya Tuhan, but they are best giver. They also a best funding. Mereka bisa kasih uang ke banyak orang. Mereka tolong orang, anak miskin kasih makan. So mereka berkata, what's going to be different with you? You are Christian, you also giver, I'm also giver. Oke, kita naik tingkat, kita jadi acceptable. Oh, kalau cari pasangan hidup harus di gereja Pak. Kalau di pasar ya ketemu mbok-mbok jamu nanti kita. Oke, jauh lebih baik. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Kita harus naik yang to be perfect. One day Moses and Lot stand together, berdiri bersama-sama, and then Moses say like this, Lot, you can see all the land in front of you. Choose. If you go to the left, I go to right. If you go to right, I go to the left. Harusnya kan Moses yang choose dong, ya, because he's uncle, ya, pamannya dari Lot. Abraham berkata harusnya kamu kan anak kecil, aku dulu yang ambil keputusan. Dia bilang enggak, you choose. Mana? Karena dia tahu apapun yang dipilih oleh Lot, Tuhan sudah menetapkan yang terbaik untuk Abraham. Amin. Saudara ada di kota ini. Saudara mungkin, I heard yesterday when Yan di Komsel telling about how he moved to Tampa. Maybe sometimes people say just unfortunate, ya, atau by accident. But I believe there is a purpose you move here. Amin. Bapak Ibu juga saudara ada di tempat ini. There is a purpose, ada tujuan Tuhan kenapa harus ada di kota ini. Setuju? Ya, saya juga ada di kota ini karena ada tujuan Tuhan. Amin. Kita juga bergerak untuk melawat pekerjaan Tuhan di Orlando. Ada tujuan Tuhan. Ya kan, Domingus jauh-jauh dari Papua lagi saudara. Itu kalau dari Bali terbang ke Papua masih 6 jam. Saudara bisa bayangin dari Papua dia harus tambah 6 jam lagi ke Amerika. Untung masih jadi Domingus. Itu makan waktu luar biasa. Kemarin kita itu hampir 30 jam saudara. Waduh, itu sudah kaki enggak rasa. Ini masih nginjek di tanah atau enggak. Kita sudah enggak rasa itu. Capeknya luar biasa kayak habis perang digebukin 1000 orang gitu. Aduh, tapi untungnya di sana pijat murah gitu ya. Jadi waktu kita nyampe ada teman ulang tahun, menikah. Jadi kita belum sempat pergi tukang pijat ya. Jadi kita ikuti aja pernikahan karena itu teman baik, ikuti pernikahan. Selesai pernikahan ketemu teman, "Weh, Pak Yosi, weh, ada waktu enggak?" "Kenapa Pak?" "Saya buka ini, spa. Mampir dong, spa di tempat saya." "Wah, kalau kayak gini kita enggak perlu berdoa Pak," saya bilang. Kita langsung besok ke sana. Jadi saya berdua langsung pergi ke sana saudara. Belum mandi lagi ya,
Pagi-pagi dia buka jam 10, kita udah nggak usah mandi sudah. Nanti selesaikan kena minyak-minyak kan. Kita nggak usah mandi, kita langsung saja berangkat. Supaya kita dipijat selesai di sana. Benar saudara, setiap jengkal dia ini keretek. Sebelah tangannya keretek. Kok semua keretek, badannya bunyi-bunyi semua. Kita pijat saudara. Cuman waktu pulang kembali ke sini kita mikir, siapa yang mijet di sini ya? Gantian, benar. Sampai itu, yang ini kan dia duduk terus, kakiku sakit. Iya, aku juga, badanku sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada moto dalam hidup saya. Saya share juga ke anak-anak di Komsel. Moto saya gini saudara, expect the unexpectable. Most of the time, we expect the thing that we most expect. Kita berharap hal yang menyenangkan yang kita harapkan. Saya berharap naik gaji, saya berharap begini, saya berharap. Tidak salah, punya mimpi itu tidak salah. But sometimes mimpi itu berubah. Sebab semua ada di tangan Tuhan. And sometimes kadang-kadang yang kita harapkan jauh hasilnya dari apa yang kita harapkan. Tidak sesuai keadaan. In this life, dalam hidup ini, kita harus bisa melihat seperti itu. Supaya apa? Kita bisa dewasa menerima kenyataan hidup. Tahun 2013 saya ingat kita masuk di Tampa. Tahun 2014 bulan Januari diundang Pak Kris ke Philadelphia. Hari kedua saya buka TV, saya lihat TV di Philadelphia. Satu orang Indonesia loncat dari lantai 5. Lalu kemudian saya tanya, masih ingat itu betul Bapak Ibu. Lalu saya tanya, kenapa ini Pak Kris? Kasihan Pak, dia sudah 5 tahun kerja di Amerika. Ngirim uang ke anak istri di Indonesia. Ketahuan istrinya selingkuh. Gak kuat, naik lantai 5, loncat, mati. Selama ibadah penghiburan, gak ada yang telepon, gak ada yang nanya, gak ada yang ngunjungin. Indonesia gak ada yang datang. Selesai ibadah penghiburan, abunya siap mau dikirim, baru ditelepon dari Indonesia. Pak, tadi malam ada ibadah, persembahannya berapa? Bisa dikirim ke Indonesia. Saudara, ya ampun, teganya. That's life. If you expect the unexpected, saudara bisa lebih siap. Bahwa tidak semua yang kita harapkan itu seperti kenyataan. Terkadang jauh dari kenyataan. Supaya apa? Supaya we put our hope in Christ. Amin. Christ in us, the hope of glory. Kalau Tuhan ada dalam hati kita, selalu ada harap. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau kita libatkan Yesus Kristus dalam hati kita. The third thing, last thing, yaitu saudara bukan cuman commit, bukan cuman saudara ngalamin tuh, saudara bukan cuman commit ataupun saudara renewing your mind, but the third thing dalam hidup saudara, kalau saudara mau dewasa, saudara perlu mengalami Tuhan, experience God. Kita buka Ayub 42 ayat 5, Job 42 verse 5. Ayub 42 ayat kelima. Ini ayat terakhir saudara-saudara, Ayub 42 ayat yang kelima. Bisa jalan sudah dia. Ayub 42 ayat kelima. Oke, kita lihat sama-sama. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bahasa Inggrisnya boleh? Brother Edo. Ini pernyataan Ayub di pasal-pasal yang terakhir saudara. Ya. Ini perkataan Ayub. Pasal 42 ayat kelima. I have heard of thee by the hearing of the ear. But now mine eye seeth thee. Dulu aku kenal Tuhan itu, tahu Tuhan itu dari kata orang. Artinya Tuhan itu baik, Tuhan bikin mujizat, Tuhan bisa lakukan yang luar biasa. Tapi dari ceritanya orang. Sekarang aku ngalamin sendiri. Kalau saudara lihat di pasal-pasal yang sebelumnya, maybe 18, 19 or 20. Saudara akan ketemu, Ayub bilang gini, turunkan saja aku ke dunia orang mati. Sebab apa? Sebab aku sudah gak layak hidup lagi. Maksudnya turunkan aku dunia orang mati ini, lebih baik aku mati saja.
Berapa banyak kalau kita datang masalah bilang, wes mati ae wes. Orang Surabaya bilang gitu ya, mati aja gua. Gitu. Buat apa hidup di dunia seperti ini? Mati aja lah. Berapa banyak kita ngomong gitu? Jangan angkat tangan, saudara. Kita ngomong, aduh sudahlah mati aja. Gak tahan Pak, gak kuat hidup kayak gini Pak. Mati aja, mati aja. Sama seperti Ayub. Tapi ketika Ayub mengenal Tuhan, ketika Ayub bertemu dengan Tuhan, siapa Tuhan sebenarnya? Saudara, banyak orang bilang karena firman Tuhan bilang Ayub itu orangnya baik. Iya kan? Tapi Ayub sebenarnya tidak terlalu baik. Karena Ayub sempat ngomong seperti ini. Tuhan yang memberi, Tuhan apa Kopin? Yang mengambil. Saya mau saudara baca benar-benar. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Benar nggak Tuhan ngambil? Enggak. Tapi kenapa Ayub bisa ngalamin itu? Tuhan izinkan pagar perlindungannya diangkat. Yang ngambil siapa? Iblis. Tuhan izinkan supaya kita melatih iman kita. Tuhan izinkan datang sakit penyakit. Izinkan tapi bukan Tuhan kirim. Bukan Tuhan ambil semua harta benda. Enggak. Tuhan izinkan semua terjadi supaya saudara tetap teguh, kuat, andalkan Tuhan dan bergerak dengan iman kita. Itu yang namanya ngalami Tuhan. Melibatkan Tuhan. Siapa yang enggak pernah gagal? Tolong angkat tangan. Satu kali ada satu orang anak muda datang ke Pak Arifin cerita, Pak saya siap melayani Tuhan. Khotbahnya bagus, bisnismen, ya keluarganya baik, orangnya ganteng. Pokoknya hampir tidak ada celah yang bisa dilihat miring gitu pada dia. Pak tolong dikoreksi, saya ini kurang apa? Tolong Pak dikoreksi. Baik ya kayak gitu ya, saya tolong dikoreksi saya kurang apa? Ya, Pak Arifin tahu ini orang, dia cuma bilang gini, kurang satu aja. Apa? Apa Om? Nggak pernah gagal. Kadangkala ketika kita merasa kita ini yang paling hebat, lalu kita berkata, hebat. Ketika kita mengalami peristiwa gagal dalam hidup kita, di situ baru kita bilang, Tuhan, cuman Engkau. Waktu nafas sudah Senin Kamis, di rumah sakit, Tuhan cuman Engkau. Waktu pernikahan sudah di ujung tanduk, kita baru bisa, Tuhan cuman Engkau. Waktu Daud mengambil Batsheba lalu kemudian dia mencoba untuk mengadakan pembunuhan dan pembunuhan terjadi. Lalu kemudian lahirlah anak-anak itu mati. Lalu Daud ketakutan, Daud berdoa. Daud cuman bilang, Tuhan hanya Engkau. Alami Tuhan itu bukan cuma dalam situasi yang enak. It's not in the good time, but also most likely in the bad time. If you want to experience God, let it go. 12 murid Tuhan Yesus setelah peristiwa Jesus feeding the 5,000 men, He let go all the 12 disciples on the sea. Okay? Dia izinkan 12 murid Tuhan Yesus itu menyeberangi danau tanpa Yesus ada di dalam perahunya. Matius 24. Dan dalam pukul 3 pagi, tiba-tiba angin, badai, the storm come. Mungkin hari itu bukan Matthew ya, bukan storm, karena Matthew sudah ada di dalam kapal waktu itu. Storm, wah. Lalu kemudian Yesus muncul dan kemudian mereka bilang hantu. Padahal tadinya Tuhan. Oke, cuman gara-gara badai. Mereka lupa di atas kapal itu ada 12 bakul. Baru saja mujizat terjadi. See? Tapi cuman satu orang yang mau mengalami Tuhan. Namanya siapa? Petrus. Kalau engkau benar Tuhan, panggil aku. Untuk aku berjalan di atas air. Agak-agak keder juga ya. Dia gak langsung lompat. Dia bilang panggil aku. Akhirnya dia berjalan. 3 langkah. Kelelep juga dia. Lalu Tuhan pegang tangan dia. Dan Tuhan bilang apa? Hai engkau yang memiliki iman yang kecil. You, the one that have little faith. Dari situ Petrus melihat. Dia Yesus Tuhan. Dia ngalamin Tuhan. Bapak Ibu Saudara, badai, sakit penyakit, persoalan ekonomi, permasalahan keluarga, masa depan anak. Semua dalam kehidupan kita.
itu bukan membunuh kita. Itu bukan untuk mengambil dari kita, tapi untuk membuat kita melihat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Christ in you, the hope of glory. Tuhan di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, khususnya dalam masa-masa yang sulit, maka Ayub bisa melihat ternyata Tuhanlah yang mengizinkan dan membuat aku hari ini. Dan Tuhan kembalikan semuanya kok. Tuhan kembalikan. Anaknya kembali, lahir lagi. Usahanya berlipat kali ganda. Istrinya tetap satu. Istrinya tetap satu. Tetapi Tuhan mengubah seluruh kehidupannya. Rick Warren bilang seperti ini. Adalah suatu kekeliruan. Tahu Rick Warren ya, penulis buku Purpose Different Life. Pastor from the Saddleback Church. Dia bilang gini, adalah sesuatu kekeliruan, there is a mistake. Jika orang-orang berpikir bahwa kerohanian seseorang akan bertumbuh melalui studi Alkitab. There is a mistake for the Christian if they think the maturity came out from the learning the Bible. Or go to the theology school, seminary. And then they can become mature. Ahli Farisi tambah pinter firman Tuhan, tambah membuat mereka kayak Tuhan. Kekristenan saya selalu katakan ada dua sayap. Yang pertama sayap daripada kerohanian. Roh saudara harus kuat. Roh saudara harus benar-benar kaya. Yang satunya adalah pengertian, belajar firman saudara. Buka Alkitab, belajar dari YouTube, ikut kelas PA, dan mengerti firman. Akhirnya saudara dewasa, gak mudah diombang-ambingkan. Di Jakarta, satu hamba Tuhan mati. Lalu kemudian begitu dikultuskan, dibikin acara di gereja, didoakan supaya pendeta itu bangkit kembali. Siapa yang bisa ngelawan Tuhan? Dibuat acara saudara. Namanya dari siapa ditambahi. Yang Maha Agung siapa gitu. Waduh, dikultuskan. Mereka bikin acara ibadah gede. Sebelum masuk dia mau khotbah dipakein tandu. Masuk ke dalam. Waduh. Kalau sudah mulai dikultuskan itu yang ngeri saudara. Ngerinya apa? Itu bisa hilang. Ada satu pendeta lagi di Jakarta. Selesai dia khotbah dia bilang saya dengar suara Tuhan. Ini ada dua kotak persembahan nih, kiri dan kanan. I take off my jacket. Kalau misalnya, kalau saya taruh jaket saya di salah satu kotak, Bapak Ibu Saudara nanti kasih persembahan. Masukkan di kotak tersebut yang sebelah kanan ini. Nanti yang ngasih persembahan di kotak sebelah ini diberkati Tuhan 10 kali lipat. Nah tanda petik bodohnya, itu banyak orang yang datang masuk kasih persembahan di kotak yang ada jasnya. Masya Allah. Saya mikir, kenapa kekristenan bisa begitu dangkal ya hari-hari ini? Karena apa? Gak belajar firman. Gak kenal Tuhan. Hanya cuman apa? Terima. Saya percaya saudara yang ditampa ini dapat makanan yang sehat. Amin. Saudara belajar firman yang banyak. Dan saudara bergerak dalam karunia roh. So, selamat datang di bulan maturity. Kita akan bicara banyak tentang kedewasaan. Mari kita dewasa bersama-sama. Saya butuh dewasa, saudara butuh dewasa di dalam Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara mengalami Tuhan, saudara akan melihat Tuhan di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah sakit penyakit, di tengah-tengah pergumulan. Yesus ada di sana. Dia berdiri di atas badai itu. Dan dia berkata, tenang. Dan semua badai itu tenang. Pejamkan mata kita. Kita berdoa bersama-sama. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu hari ini. Mungkin engkau di tengah badai. Mungkin engkau di tengah-tengah persoalan hidup. Mungkin engkau mau mengambil keputusan. You want to make a decision today. But you don't know what is decision what to make. Maybe you want to do something big, something good. Tuhan berkata kepada setiap kita, I will walk with you. Aku akan berjalan bersama denganmu. Jangan takut, jangan khawatir. Biarkan aku mendewasakanmu lewat semua yang ada dalam hidupmu. Biarkan mataku memandang padamu Tuhan. David said, let I set my eyes on you. Kalau nanti kita akan makan tubuh dan darah Yesus, biarlah mata kita mengarah pada Yesus. Yesus dipersiapkan 3,5 tahun
untuk mati bagi kita. Tapi sebelum itu, dia didewasakan baik secara Allah Bapa di surga maupun Bapaknya di bumi. Sehingga dia bisa dengan mantap, dengan yakin, dengan teguh naik, climb that tree and die for us and save us and redeem us. Thank you Jesus. Kalau ada Bapak Ibu Saudara di sini yang di dalam pergumulan hidup Anda, keluarga sakit penyakit masa depan, maybe you are in the troubled water like the disciples. Come to Jesus. Come to Jesus. Hold His hand. And this is not ghost. This is the Holy Ghost. Ini roh yang kudus. Ruach HaKodesh. Roh yang kudus. Hadir di tengah-tengah kita. Kalau ada Bapak Ibu Saudara mau didoakan, taruh tangan kanan di dadamu. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapakku berdoa bersama-sama dengan seluruh jemaat di Tampa ini. Kami tidak mampu, tapi kami tahu Tuhan yang memampukan kami. Berkati setiap kami Tuhan. Hold us Lord. Pegang tangan kami Tuhan. Biarlah kami benar-benar berharap kepadamu. Biar kami benar-benar melihat hanya kepadamu. Biar kami hanya memandang kepadamu. We just see you Lord. We want to see you God. Hold our hand Lord. We want to walk with you. We believe that when you are in us, there is hope. There is miracle. There is healing. There is a way out. I encourage you. Reach your hand to Him. Pegang dan gapai tangannya. Maka engkau akan melihat Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.